Somebody
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekhul lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kedekatan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin dekat, diijabah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat beliau yang disayangi beliau, amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Imam Qusairi, Imam Qusairi beliau mengambil sebuah firman Tuhan. Wa qala Allah Ta'ala qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Ini penting sekali ayat ini. Ada kalimat hasad. Hasad itu dengki. Dengki. Kenapa orang itu bisa dengki? Itu kan? Sehingga Allah menurunkan firman-Nya supaya berlindung kepada Allah. Bacalah qul a'udzu birabbil falaq. Atau kalau jadi doa, kalimat ini bisa jadikan doa karena qul, jadi langsung aja kita berdoa Allahumma a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau qul a'udzu birabbin nas, qulnya dibuang, langsung doa Allahumma a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Doa ini kalau untuk berimaman bisa juga Allahumma na'uju nun ada a-nya diganti dengan nun, na'uju birabbin falaq. Terus sambung aja lagi na'uju birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad dan seterusnya wa min syarri hasidin idza hasad. Kita perlu berlindung kepada Allah dari orang-orang hasad. Orang-orang hasad adalah orang yang tidak ma'rifatullah, orang yang tidak mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, dia tidak mau iri dengki kepada orang. Kalau dia mengenal Allah, kalau dia ma'rifatullah tidak mau iri dengki. Kalau dia tidak mengenal Allah, pasti dia iri dengki kepada Allah. Siapa aja itu? Anak muda kah? Orang tua kah? Tuan guru kan bisa, kalau tuan gurunya tidak ma'rifatullah bisa hasadnya. Melihat ada tuan guru bisa tetapi bisa pina terkenal bana pipa bisa hiri. Makanya baik mengaku guru kampung, jadi kadang merasa hiri lagi, tapi yang paling utama ma'rifatullah. Nah, kita lihat dalam hadis Nabi. An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Hadis ini panjang, sanadnya panjang. Kita ambil rawi terakhir, yakni sahabat Nabi SAW. An Haris Ibnu Shihab, an Mu'ayyid, an Mu'bad, ya bukan Mu'ayyid lain, Mu'bad, an Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Nabi SAW bersabda, salasun hunna aslu kulli khati'atin. 3 perkara sumber kesalahan manusia. 3 perkara yang menjadikan manusia itu jauh dengan Allah. 3 perkara yang manusia itu tidak ma'rifah kepada Allah, tidak mengenal Allah. Fattaquhunna, maka berhati-hatilah kamu, kata Rasulullah. Wahjuruhunna, waspada kamu terhadap keadaan itu. Iyakum wal kibro. Pertama ya Rasulullah, al kibru, sombong, angkuh. Sombong itu apa? Fa inna iblis hamalahul kibru ala an la yasjuda li Adam. Karena sombonglah iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Nah, gara-gara sombong. Jadi sombong itu apa? Menolak kebenaran. Melihat gurunya guru kampung di pengajian, malas aku aja. Nah, itu sombong. Nah, apalagi misalnya sombong, kibir itu di hati. Sombong itu punya apa nih? Punya benih-benih. Benih-benihnya dimulai dengan ujub, sum'ah. Ujub, perasaan hati merasa ajaib diri aku nih, kayaknya aku aja yang hebat dalam berbagai masalah. Soal kuntau kah, silat kah, soal apa Bib? Soal menanam buah kah? Di kampung nih aku aja hebat tukang cat, nggak ada lagi selain aku. Nah tuh ujub juga tuh. Di kampung nih yang sholat tahajud kira-kira aku aja. Nah ujub tuh di hati tuh. Naik lagi ke permukaan, sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang, ingin didengar orang lain. Nah, didengar orang, diketahui orang. Sum'ah tuh nang tadi juga kata-katanya cuma supaya diketahui orang. Naik lagi namanya ria. Ria itu apa? Ingin dipuji orang, ingin diarai orang. Paham lah diarai bahasa Banjar? Itu ria. Di atas ria ada lagi. Namanya sombong, al-kibru. Sombong. Subhanallah. Kenapa jadi mereka melakukan ini? Karena tidak ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullah kan Allah saja yang hebat, Allah saja yang maha agung, Allah saja yang bagus. Ngapain? Manusia ini sama aja semua. Di perutnya kalau tidak kotoran apa ya? Nah, selain kotoran, darah macam-macam merah di perutnya, sama aja berarti manusia nih. Pasti akan mati. Nggak ada hebatnya. Yang hebat itu siapa? Hanya Allah. Mau lah sombong dia? Nggak mau. Atau contoh aja. Wa iyyakum wal harsa. Rakus. Nah, hati-hati rakus. Fa inna Adam hamalahul hirsu ala an akala minas sajarati. Karena rakus itulah Nabiullah Adam memakan buah terlarang di dalam surga. Yalah, karena apa? Rakus. Padahal buah yang lain banyak di surga. Kenapa jadi mau makan apa? Buah huldik? Yang lain banyak aja, apam ada, roti ada. Kenapa mau jengkol dimakan? Ya kan, jengkol tuh bang paling nyaman terasa ya lah. Nah itulah rakus. Manusia itu kan rakus. Beli kendaraan 1 pingin lagi 2 buah, beli lagi 2 buah pingin lagi 3 buah, pingin lagi 4 buah. Nanti beli mobil 1 sampai 15 mobil di rumah. Apa kabar? Oh, ya Habib utang tuh yok ya Habib. Subhanallah ya. Tidak semua yang tadi itu rakus ya, tapi maksud saya jiwa manusia yang mengakibatkan akibat kerakusan antar manusia berkelahi. Iyalah berebut apa? Sesuap nasi. Istilah orang itu istilah aja, sesuap nasi bukan sesuap nasi itu direbutkan. Tapi biasanya soal uang.
ujung-ujungnya adalah uang, UUA. Nah, yang terakhir ini yang kita perhatikan, wa iyyakum wal hasada, dan kepada kalian yang diperhatikan adalah al hasad, dengki iri hati. Fa inna ibna Adam, sesungguhnya anak Adam itu inama qatala ahaduhuma sohibahu hasada. Gara-gara hasad inilah bisa saja anak Adam itu bisa membunuh orang lain. Sebab orang membunuh orang lain gara-gara iri dan dengki. Dibunuhnya pun bisa karena iri dan dengki. Hati-hati ini musuh besar dalam agama kita. Hasad nih. Tidak sadar kita karena merasa orang hebat. Melihat umat Islam ini rame ziarah kubur. Nah, sekarang rame enggak ziarah kubur? Rame, apalagi selain ziarah kubur ke tempat para aulia-aulia Allah. Ada iri hati melihat. Nah, iri itu macam-macam. Ada yang tidak senang, maka bidah itu aja. Nah, seharusnya kan jangan mengatakan bidah, belajar dulu habis-habis. Tanyai kiai-kiainya, datangi kiainya, mau dalil apa enggak? Orang kiai itu kitab berlemari, ada sebuah dua buah lemari punya kitab aja semuaan. Amun kita lain kiai ini, bah, di dalam lemari paling kembang nang banyak. Jangan mengatakan bidah. Kalau mau belajar, akhirnya didengki, akhirnya dihalang-halangi orang untuk ziarah, ya kan? Bisa terjadi itu. Karena menurut dia adalah perbuatan itu adalah syirik menurut dia misalnya. Nah, karena tidak belajar lalu menganggap syirik. Ada orang baca maulid dihalang-halangi, wow, apa itu jar bid'ah maulid itu misalnya. Karena ada kenapa jadi hasad ini terjadi, iri dengki ini? Karena tidak ma'rifatullah. Ketahuilah, orang yang ma'rifatullah itu mengenal kehidupan ini tidak lain sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara global, secara kuliah, secara universal, alam semesta diatur Allah. Wah, mana buktinya? Mau bukti? Muka kita tuh nah adalah yang sama dengan manusia yang lain. Hah? Ada sama? Ini muka Pak Johan nih nah, adalah yang sama dengan orang lain Pak Johan. Namun ada yang sama bahaya bini-bian Pak Johan. Bisa bingung bini-bian Pak Johan. Nah, kalau Anda ma'rifatullah, Anda akan sehat. Kenapa? Karena alam semesta ini tahu Allah sudah mengatur. Lalu enak hati, ngapain mengirikan pada orang? Ngapain dengki kepada orang? Ada si Yanti cantik, enggak ada masalah. Kalau kita perempuan, wah biasa aja cantik, enggak ada masalah. Ke siapa yang memberikan kecantikan? Allah. Ada Pak Johan ganteng, enggak ada masalah. Allah yang memberikan. Bukan hebat ayah dan ibunya Johan, Pak Johan lah, Pak Johan lah. Abah biasa jalan. Nah, lebih baik hidup ini memuji manusia supaya hati mereka senang. Yuk belajar hati kita memuji orang lain supaya tidak timbul rasa iri dan dengki. Itu menurut ilmu sosial. Kalau menurut ilmu ketuhanan, ma'rifatullah, kita makin besar kepada Allah, mengenal siapa yang membentuk rupa manusia. Itu buktinya Allah yang mengatur kita. Siapa yang melukis nih? Oh, anak-anak pun tahu lukisanmu agung, siapa gerangan. Ya Rabbana, ya Rabbana gitu kabeh. Ya Tuhanku, ya Tuhanku aja bibay. Ini ada kisah pang bibay terakhir nah. Lah, jangan hasad. Orang hasad itu berarti lupa dengan Allah. Begini. Ada kisah Pak Loy lah. Nah, kisah Pak Loy supaya kita jangan hasad. Kisah Pak Loy.
Sebelum mengisahkan Palui, belum membacakan sebuah dulu. Waqala Al-Asmu'i, ya, Syekh Asmu'i berkata, ra'aitu Arabian ata alaihi mi'ata wa ishrina sana. Aku mendatangi seorang Arab, umurnya mi'ata wa ishrina, 120 tahun sana, 120 tahun. Faqultu lahu ma'atwalu umrah. Kenapa jadi engkau nih panjang umur, ujar Syekh ini bertanya, kenapa kamu nih panjang umur, kira-kira kenapa? Ceria terus. Apa ujasin? Faqala taraktul hasad. Aku meninggalkan iri dengki kepada manusia. Jadi kalau pian iri dengki kepada manusia, dampaknya sering sakit hati. Melihat orang pakai kendaraan baru, sakit panah hati. Tapi kalau kita ma'rifatullah, Allah ngasih kamu bang, apa sepeda aja bisa, sahabat, Allah aja mau ngasih sepeda ini, ada maksud kok. Nah, ada maksud Allah, boleh jadi nanti Allah akan membelikan kepadaku mobil lagi, banyak orang kaya lah, gara-gara kebanyakan orang kaya di Banjar ini dulunya miskin juga. Kalau tidak percaya tanyakannya. Nah, nah, jadi jangan iri, jangan iri dengki. Terus pakai sakin biblah, kan aja inu kisah lah. Pak, kenapa kisah kah? Nah, ada kisah terakhir. Nah, kisah Palui ini kisah apa? Palui ini bipai berjalan, bipai dengan istrinya sepeda motor, kendaraan baru. Daerah Kelayan, berjalan daerah mana-mana kah di Banjar nih, keliling. Apa kata orang raun kendaraan kah? Sampai ke ujung-ujung Banjar bipai, sampai pinggir sungai itu nah. Sekalinya di jalanan ada ikan, bipai ikan besar, bipai ikan tongkol, bipai ikan apa bib? Di sungai itu ikan apa rajin bib? Lain bib, ikan sungai. Tangkap Palui ya di pinggir jalan nih, dah. Apa nih ya, udah istrinya, wah dapat ikan, kita dapat kendaraan baru, dapat ikan. Tapi bini Palui ini bagus juga. Bang aja. Kita tanyakan nonton guru dulu. Nah, ikan nih. Tanyakan tuan guru dulu. Ikan ini milik siapa? Kalau milik orang lain tidak boleh kita ambil. Tapi ini dapat di sungai. Dapat bukan di sungai, dapat di pinggir jalan, di pinggir sungai. Apakah karena meloncat ikan nih atau karena apa kayak itu nah? Atau ikan orang jatuh? Sudah kita kata pada tuan guru. Nah, ini orang baik. Jangan memfitnah duluan lah, Biplah. Datang kepada tuan guru. Guru, ya, apa aja guru? Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam, ya gurunya nih. Nah, Pak, Isa. Nina guru, ulu ini dapat ikan di pinggir jalan nah, ikannya besar, bipa, ikan apa kan? Ikan tapah kah bipa? Ya ikan tapah lah. Aja, kenapa habis itu kisahkan Palui itu? Oh, sebentar aku melihat di kitab lah, jar guru. Masuk ke dalam bipa tuan guru nih, melihat di kitab sidin, habis itu keluar aja pulang. Kayak apa guru jar Palui? Tidak ada di dalam kitab jar gurunya. Iyalah aja. Padahal guru tadi jakannya pian ada di kitab tadi itu separohnya untuk pian guru aja. Coba lo ini. Iyalah aja tuan guru nih. Adangnya dulu lah aja tuan. Masuk pulang aku melihat lagi dalam kitab sini. Lihat ya pulang dalam kitab. Pina beberapa saat Bipe datang keluar Bipe. Membawa membawa parang Bib. Takjub Palui ini anak manunya kak ada mana ikan tadi itu jalan nih. Sudah aku cari-cari aja guru teto, tidak ada juga dalam kitab, jadi kita bagi dua aja guru teto. Bagi dua bibelnya. Untung lah, berarti halal. Ini sudah aja Palui dihalalkan sini dibagi dua sudah. Wah pulang walangai lagi. Nah ya kalah bagus kada bertanya itu lebih bagus. Ya kalah. Tapi kalau sudah tahu aja, anda perlu lagi bertanya-tanya. Ya kalah, sudah tahu aja. Nah, supaya kita jangan hasad, iri dengki kepada orang lain, tabayun. Yang tabayun itu mencari keterangan.
Yang lebih bagus lagi mencari keterangan itu tidak bagus juga. Yang paling bagus ma'rifatullah, langsung akan dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Ya Allah, Engkaulah yang membagikan semua rezeki dan nikmat ini kepada semua manusia. Kehendak-Mu lah memilih. Aku ridho atas apa yang Kau berikan. Jadi kita melihat sesuatu itu ridho aja sudah. Melihat Palui, suatu saat dia lebih kaya daripada kita, ridho kita. Subhan. Kita masih sulit hidup, ridho kita. Karena inilah yang dipilih oleh Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمن يرى ولا يرى وحبه عمن وراء من يرى ولا يرى وفضله عمن وراء لمن إليك ترسل روحا وجسما لا مرارا روحا وجسما لا